halo juga, kita berjumpa kembali di ibadah online sekolah minggu HKBP Ujung Menteng. Nah, Kak Eca, tahu nggak minggu ini kita punya tema apa? Minggu ini tema kita, wah Kak Eca nggak tahu Kak. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, tolong disiapkan Alkitab dan juga buku Kidung Jemaatnya ataupun buku ND supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai nanti. Kita punya tema pada minggu ini adalah taat kepada firman sumber kebahagiaan. Nah, kira-kira kalau gitu perikopnya diambil dari mana tuh Kak Eca? Kabet kalau itu Kak Eca tahu, diambil di Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 Kak Abed. Bagus Kak Eca. Nah, adik-adik semua, jangan lupa juga siapkan ayat bulanan kita di bulan November ini karena ini adalah awal bulan ya Kak. Tolong disiapkan semuanya ayat yang kita ambil dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-24. Nah iya Kak, kita ulang lagi ya adik-adik, di Amos pasal 5 ayat 24. Itu ayat bulanan kita bulan ini ya Kak? Betul. Nah, sebelum kita mulai ibadah adik-adik, kita mau angkat dulu satu pujian untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau bernyanyi apa Kak? Dari terbit matahari. Tetap bersuka cita kan? Karena sebentar lagi kita mau masuki ibadah dan kita semua harus khusyuk dan memperhatikan firman yang akan kita dengar nanti dengan Amang atau Inang Parhalado ya. Siap Kakak. Baik, sekarang kita mau berdoa. Kalau kita berdoa gimana? Kita lipat tangannya, betul. Tutup matanya, betul. tundukkan kepalanya. Iya. Sekarang kita mau berdoa adik-adik ya. Kita mau satukan hati kita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam sorga. Selamat pagi Yesus Kristus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan karena pada saat ini kami yang berada di rumah boleh beribadah secara online
untuk mengikuti firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, dan sekiranya apa yang boleh kami dengar pada saat ini boleh menjadi sebuah modal bagi kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih bijaksana lagi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai saat ini kasih-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan kasih yang telah Kau anugerahkan kepada kami boleh kami bagikan kepada semua orang yang kami kenal dan kami jumpai, sehingga Injil-Mu ya Tuhan, kabar baik, kabar sukacita boleh sampai kepada mereka melalui perbuatan kami, perkataan kami, dan juga apapun yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon ampun, mungkin selama ini kami banyak melakukan kesalahan yang menyakiti hati-Mu, tetapi biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, dan Engkau mengingatkan kami dengan lemah lembut, sehingga kami boleh merubah sikap kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena kami yakin dan percaya darah-Mu yang kudus menyucikan kami di dalam Engkau. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak setelah minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini kita masih ibadah di rumah. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 150 ayat 1 dan 6, tiap hari bergembira. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskanlah ya Tuhan kehausan jiwaku. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat kita minggu ini, diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 2, Gohi au Tuhan. Gohi au Tuhan,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu pada pagi hari ini. Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak akan memberitakan warta sekolah minggu HKBP Ujung Menteng Minggu 1 November 2020. Yang pertama, hari ini kita beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Yang kedua, ayat bulanan untuk bulan November ini diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa persembahannya dikumpulkan bersama mama dan papa ya. Nah, yang keempat, ini juga penting nih adik-adik. Mulai Minggu 8 November 2020, untuk sementara adik-adik sekolah minggu akan beribadah mengikuti tata ibadah online sekolah minggu dari Distrik 8 Jakarta. Untuk link ibadah hari Minggu dan aktivitas Minggu akan tetap dikirimkan melalui grup WhatsApp horong masing-masing. Nah, adik-adik, kakak-kakak sekolah Minggu tetap berharap nih agar adik-adik tetap mengikuti ibadah online sekolah Minggu ya. Demikian warta sekolah Minggu HKBP Ujung Menteng. Tuhan Yesus memberkati.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau izinkan kami sekolah minggu beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Semoga firman-Mu Tuhan bisa kami lakukan dan semua anak-anak sekolah minggu bisa dilakukan di kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak HKBP Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan keberadaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 dan 8. Dan semua anak-anak kami sekolah minggu boleh dibuka Alkitabnya di rumah dan dibaca dan Inang diikutin untuk membaca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditujukannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupmu tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Kita berharap anak-anak duduk dengan baik dan benar di tempat masing-masing. Selamat mendengarkan keberadaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kakak mau nanya-nanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik coba lihat Alkitab adik-adik masing-masing ya. Nah, sudah adik-adik? Nah, kakak mau nanya, ada berapa bagian sih di dalam Alkitab ini adik-adik? Apakah ada 1 bagian, 3 bagian, atau 4 bagian? Nah, jawabannya adalah 2 bagian. Yang pertama adalah bagian Perjanjian Lama, dan yang kedua adalah bagian Perjanjian Baru. Nah, adik-adik, kemudian ada berapa sih kitab masing-masing dalam ini? Coba kalian jawab dengan suara yang keras ya adik-adik. Kita mau samakan nih jawaban adik-adik dan jawaban kakak. Ada berapa ya adik-adik? Ya, nah jumlahnya adalah Perjanjian Lama ada 39
kitab. Dan perjanjian baru adalah 27 kitab adik-adik. Nah, jumlahnya berapa adik-adik semua? Ya, benar, ada 66 kitab adik-adik. Nah, sekarang kitab manakah yang mempunyai pasal paling banyak dari semua yang ada di Alkitab ini adik-adik? Coba cari dan temukan ya. Kakak kasih petunjuknya. Yang pertama ada dalam Perjanjian Lama. Yang kedua ada bukan pada 5 kitab pertama. Yang ketiga diakhiri dengan huruf R. Biasanya disebut dengan nyanyian Raja Daud. Hitungan ketiga, adik-adik jawab ya. 1, 2, 3. Nah, yang dimaksud ternyata adalah kitab Mazmur adik-adik. Nah, sekarang kita akan bahas kitab Mazmur. Coba adik-adik cari dan temukan dalam kitab Mazmur pasal berapakah yang mempunyai ayat paling terpanjang adik-adik. 1, 2, 3. Ya, pasal yang paling terpanjang adalah pasal 119 adik-adik. Nah, siapa yang berhasil menjawab 3 pertanyaan dari kakak? Yeay, good job adik-adik. Bagi adik-adik yang belum bisa menjawab, tidak perlu khawatir. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kamu kalau kitab Mazmur adalah kitab dengan jumlah pasal yang paling banyak, yaitu 150 pasal, sehingga merupakan kitab dengan pasal yang paling panjang. Dan selain itu adik-adik, hanya di kitab Mazmur saja ada pasal dengan ayat yang paling panjang loh. Berapa ya adik-adik? Sampai 176 ayat adik-adik. Nah, secara umum kitab Mazmur ini membahas tentang nyanyian, pujian, puisi, dan doa-doa adik-adik. Nah, tadi kan sebelumnya adik-adik sudah baca pasal 119 ayat 1 sampai 8. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dalam ungkapan pemazmur dalam bagian yang kita baca tadi? Pemazmur menggambarkan ciri-ciri orang hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana sih hidup orang benar di hadapan Tuhan? Orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, memegang perintahnya, dan mau mencari Tuhan, dan tidak berlaku jahat adik-adik. Nah, adik-adik, untuk menjadi orang benar itu memang sangat sulit sih. Nah, tapi adik-adik tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menolong adik-adik. Tuhan itu sudah memberikan pegangan hidup. Apa sih pegangan hidupnya? Nah, ini dia adik-adik, firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang dapat hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Wah, senang sekali adik-adik. Di samping itu, orang yang benar selalu berpegang pada ketetapan Tuhan. Tidak akan pernah mendapat malu adik-adik. Sebab Tuhan yang akan selalu menjaga mereka. Tuhanlah yang akan menjadi pelindung dan pembela bagi setiap anak-anak Tuhan. Dengan perlindungan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan di dalam hidup kita, maka seharusnya adik-adik harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang benar itu selalu menyenangkan hati Tuhan adik-adik dengan cara mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan orang benar itu akan selalu berusaha menaati semua kehendak Tuhan. Bukan sebagai untuk mendapatkan keuntungan adik-adik, tetapi karena rasa bersyukur dia kepada Tuhan. Dan orang benar itu adik-adik melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus.
Mendapatkan kebahagiaan itu adalah impian semua orang kan adik-adik? Namun untuk mendapatkannya itu tidaklah mudah. Jadi gimana ya caranya? Adik-adik membutuhkan niat dan kemauan yang tinggi untuk selalu berusaha menaati segala peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan, selalu mencari Tuhan, dan selalu berbuat baik adik-adik. Nah, kakak akan tampilkan video mengenai seorang yang lahir di dunia tanpa kaki dan tanpa tangan. Namanya adalah Nick Vujicic. Yuk kita belajar dari kisahnya bagaimana ia mengenal Tuhan. Do you know God? Do you know God as what? Who? What does He do for you? Why is He interested in us? Why would He ever have the time of day to listen to my prayer? Who am I compared to God, the creator of the universe, the Alpha and Omega? It's a big thought. For me, God is everything. For me, there were many times in my life where I did not have peace in my life, and seeking the answers to many questions, and of course being born without limbs, I asked God, why did this happen? You know, we always talk to God more on a bad day. We ask God for things, we thank God for things, but do you get to know Him? Do you talk to Him apart from just asking Him for things? Because if I had a friend and I just called Him up when I needed Him, it's not really a friendship. Do you know that He is excited to hear from you? Do you know that you were on His mind before the earth began and He formed you in your mother's womb? That was such an amazing peace that I had at 15 years old, to know that I finally have someone who's going to be with me through it all, who knows all my circumstances, who's bigger than my circumstances. Not like my parents. My parents loved me. My parents were there for me. They were not going to leave me at all. But they couldn't change anything, and they couldn't heal my heart, but God did. How cool is that? That He loves me so much that He sent His Son Jesus Christ to die on the cross for my sins. Who am I that God would ever want to even talk to me, let alone let His Son die for me? Jesus Christ, He died for my sins. But John 3:16 says God came and saved the world. He rescued us by sending His Son Jesus Christ. In verse 17 it says Jesus did not come into the world to condemn the world, but to save us. And when the world thinks, Jesus is now the only way, the truth, and life, yeah, it's because He is the only one who died for our sins. He's the only one who claimed that He was God in the flesh. He was the only holy one. He was the only one who faced the devil face to face and won. He was the only one who could raise Himself from the dead. And when I believe in God and I receive Him as my Lord and get to know Him as my friend, that same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead, the Holy Spirit, will raise me up from the dead. How cool is that? I'm not going to die. I may take my last breath here on earth, but I have confidence in Him, not only for salvation, but for comfort, for strength. And I can actually talk to Him. I might be good to you, but compared to God, who's Nick Vujicic? No one. I might be good compared to some other people, but how good is good and how bad is bad? That's why we bring out the Bible and say, okay, let's not compare ourselves to each other, but let's compare ourselves to God. Well, if we do that, we got a little bit of a problem. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what He said. Knowing what He says about how much He loves me, about how He'll never leave me, about no matter how many times I fail, He still loves me, and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know Him more. And it's not this to-do thing,
It's a love thing. I love God, and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with Him more and more every day. The most exciting thing that I can ever do today is to know something more about God's love for me and my family. He can give you faith to believe this. If you ask Him for faith, He will actually give you faith. Faith is not a gift that's earned. Faith is a gift that's given. He loves you so much. And more than anything today, I want you to know God. Nah, bagaimana adik-adik? Mau kan menjadi orang yang berbahagia? Jika iya, caranya adalah harus mau berusaha, mau berjuang untuk setia dan tetap taat pada firman Tuhan. Nah, dengaran firman Tuhan dengan cara apa? Kalian harus menaati perintah orang tua adik-adik. Rajin belajar, tidak selalu main game, dan dengarkan apa yang guru kalian mau sampaikan kepada kalian. Gitu adik-adik. Nah, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk selalu mau membaca firman Tuhan. Dimulai dari besok adik-adik boleh hari Senin membaca dari perjanjian baru atau perjanjian lama. Kalau misalnya dari perjanjian baru, adik-adik bisa hari pertama, hari Senin, adik-adik baca dari Matius 1. Hari kedua, hari Selasa, adik baca Matius 2. Hari ketiga, adik baca Matius 3. Dan sampai hari ketujuh, dan seterusnya adik-adik sampai perjanjian lama dan perjanjian barunya habis. Nah, itulah anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa sebagai anak terang kita harus taat kepada firman Tuhan? Mazmur berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan, menjalankan, dan mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Bagi anak-anak yang taat firman Tuhan dengan segenap hati, pasti dalam hidupnya akan berbahagia. Mengapa bisa berbahagia? Karena kuasa firman Tuhan yang hidup mengampunkan anak-anak untuk takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah di dalam hati dan pikiran anak-anak sekalian. Melalui pengertian takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah, anak-anak diberikan hikmat ke dalam hati anak-anak sekalian untuk tahu mana yang benar dan mana yang jahat. Diberikan pengetahuan untuk menyenangkan jiwa anak-anak. Walaupun ada orang yang berbuat curang, diberikan kepandaian untuk menjaga hidup anak-anak tetap dalam kebenaran, dan diberikan kebijaksanaan agar anak-anak dapat memelihara hidup yang benar. Hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan adalah anugerah Roh Allah yang diberikan kepada anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Contoh, seperti pagi ini, berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang taat datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu, dan kami sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas khotbahnya. Biarlah khotbah-Mu itu bisa kami laksanakan di kehidupan kami, semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari
buku nyanyian nomor 792 ayat 2, Tuhan datanglah dan beri, sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dan dengan wajahnya, dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Sudah beribadah dengan baik dan kusuk tadi? Pastinya dong kakak, karena adik-adik HKBP Ujung Menteng selalu semangat untuk mengikuti ibadah online ini Kak Abed. Benar Kak Eca. Dan yang paling penting setelah beribadah nanti, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan sama kakak horongnya masing-masing di grup kita di WA masing-masing horong. Betul, ya. Kak. Tapi jangan lupa untuk dikumpulkan. Kemana Kak Abed? Betul, dikumpulkannya ke kakak horongnya masing-masing juga, biar kakaknya tahu tugasnya ini dari siapa Betul. yang berpartisipasi ya. Betul, Kak. Nah,
Tapi satu lagi, walaupun kita aktif mengerjakan untuk ibadah sekolah minggu, jangan lupa untuk adik-adik yang mau ujian, mau yang tidak ujian, jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya di rumah ya, biar tetap mendapat nilai yang baik. Bener. Kalau kita belajar dari rumah, banyak banget ini manfaatnya. Kita punya banyak waktu untuk mengerjakan, kita banyak waktu untuk membaca, ya. Semuanya harus dipakai semuanya dengan sepositif mungkin. Betul. Iya. Kak, satu lagi, selalu yang ini jangan lupa di kala kita pandemik ini. Betul, adik-adik, semua yang ada di rumah, ya, adik-adik semua, jangan lupa 3M. Apa itu Kak Eca 3M? 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ya, tapi jangan jaga jarak pertemanan ya, adik-adik. Iya, nanti walaupun Kita nggak harus- ketemuan ya, Nah, jadi musuhan. harus tetap saling mengasihi.